semuanya. Perkenalkan, saya Dia, nomor absen 4. Saya Mia, absen 11. Kami dari kelompok 8, kelas manajemen pemasaran C, angkatan 2023, akan membuat video pembelajaran mengenai Rencana pemasaran strategik dan penetapan strategi perusahaan. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Selamat menonton. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu ada perencanaan pemasaran strategi dan penetapan strategi. Yang kedua itu ada menyusun program pemasaran. Yang ketiga itu ada definisi objektif dan strategi. Dan terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Baik, materi yang pertama, perencanaan pemasaran strategik dan penetapan strategi. Jadi, di sini ada definisi dari perencanaan pemasaran strategik, yaitu proses sistematis di mana menemukan peluang pasar, menyusun strategi, dan penyelarasan aktivitas pemasaran dengan tujuan jangka panjang. Fokusnya itu mengidentifikasi kebutuhan konsumen, analisis pasar, dan pemilihan segmen potensial. Ada pula jenis-jenis dari perencanaan pemasaran itu sendiri. Yang pertama, strategic market planning, di mana dalam perencanaan ini perusahaan menciptakan pasar mana yang akan dilayani dan produk apa yang akan dihasilkan, dan perencanaan ini jadi dasar untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang kedua, ada corporate marketing planning, di mana perencanaan ini bersifat jangka panjang, mencakup perumusan strategi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi perencanaan strategis jangka panjang, analisis sumber daya, segmentasi pasar, serta penetapan strategi. Yang ketiga, ada operational marketing planning, di mana perencanaan ini bersifat lebih rinci dan fokus pada pelaksanaan kegiatan pemasaran, yang meliputi rencana penjualan, rencana distribusi, rencana promosi, serta penelitian dan pengembangan produk dan pasar. Ada pula manfaat dari perencanaan pemasaran strategik sendiri, yaitu pertama, antisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan risiko tidak realistis. Dan yang terakhir ada menyelaraskan sumber daya dengan peluang pasar. Nah, proses sistematis menentukan langkah yang strategis berdasarkan analisis eksternal dan juga internal. Strategi juga mempertimbangkan keuntungan, etika, dan juga budaya organisasi. Di sini ada 4 tahapan untuk perumusan penetapan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada analisis lingkungan eksternal dan internal, di mana memahami kondisi eksternal seperti tren industri, perilaku konsumen, persaingan, kebijakan pemerintah, serta faktor ekonomi dan teknologi. Dan untuk faktor internalnya itu ada sumber daya manusia, kemampuan, budaya organisasi, serta struktur manajemen. Nah, ini merupakan analisis SWOT. Yang kedua itu ada pengembangan strategi alternatif, yang dimana untuk strategi penetrasi pasar itu untuk meningkatkan pangsa produk pasar yang lama, dan juga strategi diversifikasi untuk pasar yang baru. Yang ketiga itu ada evaluasi dan pemilihan strategi, yang dimana kriterianya seperti potensi keuntungan, tingkat risiko, ketersediaan sumber daya, serta kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Yang terakhir atau yang keempat itu ada rencana implementasi, yang dimana ini semuanya mencakup penetapan langkah-langkah, jadwal, penugasan tanggung jawab, alokasi anggaran, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Nah, pada tahapan perumusan penetapan strategi, ini juga sangat bermanfaat. Yang pertama itu manfaatnya ada antisipasi perubahan dan peluang. Yang kedua itu ada koordinasi antar bagian itu menjadi lebih kuat. Yang ketiga itu ada efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang keempat itu ada menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Untuk materi yang kedua itu ada menyusun program pemasaran. Nah, program pemasaran itu berfungsi sebagai panduan operasional yang merinci apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Pada proses ini, itu adalah meninjau hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, seperti data penjualan, efektivitas promosi, dan juga pertumbuhan pasar. Yang kedua, itu ada analisis SWOT,
dalam pemasaran perusahaan, yang dimana hasil analisis SWOT ini dapat membantu perusahaan untuk memahami posisi kompetitifnya dan juga mengidentifikasi peluang yang ada. Yang ketiga itu adalah penentuan tujuan pemasaran. Pada tahap ini, menetapkan tujuan yang jelas seperti target, pangsa pasar, tingkat keuntungan, hingga pemasaran yang terarah. Yang keempat itu ada penetapan strategi pemasaran yang dimana mencakup produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Untuk yang kelima itu ada penetapan target pemasaran. Nah, target pemasaran ini disesuaikan dengan hasil analisis strategi yang dipilih. Targetnya bisa berupa volume, nilai, maupun laba yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Dan yang keenam itu ada penyusunan rencana pemasaran yang mencakup jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, serta indikator pencapaian yang dipantau. Yang ketujuh, itu ada penyusunan program pemasaran, yang dimana ini semua mencakup dari rincian kegiatan, tanggung jawab, serta koordinasi antar bagian. Yang terakhir itu ada penyusunan anggaran pemasaran. Nah, anggaran ini disusun secara realistis, efisien, dan sesuai dengan kemampuan. Materi yang ketiga yaitu definisi objektif dan strategi. Objektif atau tujuan pemasaran adalah sasaran yang ingin dicapai melalui seluruh aktivitas pemasaran, di mana penyusunan objektif dilakukan dengan memperhatikan prinsip SMART, yaitu spesifik, yang kedua terukur atau measurable, yang ketiga dapat dicapai atau achievable, yang keempat relevan, serta memiliki batas waktu yang jelas ataupun time bound. Dan fungsi dari objektif itu sendiri adalah sebagai kompas yang mengarahkan setiap langkah perusahaan agar selaras dengan tujuan bisnis. Yang kedua, dapat mengatur prioritas, mengalokasikan sumber daya secara tepat, serta mengevaluasi efektivitas dan pengendalian kinerja. Selanjutnya, ada pula strategi atau cara mencapai tujuan, di mana mencakup penentuan target pasar, cara bersaing, dan bagaimana perusahaan memposisikan diri di mata konsumen. Strategi ini juga berperan sebagai elemen pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Ada pula fungsi dari strategi ini yaitu menciptakan keunggulan kompetitif, berkelanjutan, adaptif pada teknologi dan tren konsumen serta persaingan, dan juga menjaga konsisten merek dan hubungan pelanggan. Nah, kesimpulan dari materi yang kami bahas, yang pertama itu ada perencanaan pemasaran strategi, itu merupakan kunci dari arah bisnis dan tujuan jangka panjang. Selain itu, analisis internal dan eksternal, ditambah tujuan yang jelas, serta strategi yang tepat, itu merupakan keunggulan yang kompetitif. Selain itu juga, program pemasaran yang sistematis, seperti analisis kinerja, target, dan juga anggaran. Nah, objek spesifik ditambah dengan strategi yang selaras itu dapat menyebabkan fokus, efisiensi, dan juga efektivitas. Nah, keselarasan tujuan, strategi, dan implementasi itu dapat menyebabkan minimnya risiko, hemat biaya, respon yang cepat pada peluang, dan juga ancaman. Nah, hasilnya itu bisa menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan pada suatu organisasi dan juga memperkuat posisinya di pasaran. Nah, ada juga saran yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada perbarui analisis lingkungan pasar secara berkala. Dan yang kedua itu ada libatkan semua divisi terkait agar koordinasi menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga itu ada lakukan evaluasi yang rutin untuk perbaikan dari strategi. Nah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Teruslah belajar mengalah, sampai tak seorang pun bisa mengalahkan